teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan Saya teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang materi fitur biaya dari transaksi via e-channel BNI, salah satunya adalah mobile banking. Untuk mobile banking sendiri, untuk di BNI untuk versi yang terbaru sekarang sudah bisa di-download via Play Store atau App Store. Dan teman-teman pasti semuanya sudah punya untuk mobile banking di handphonenya masing-masing, dan nantinya bagi yang belum, kita harapkan semuanya sudah memiliki, agar nanti selain kita bisa menerangkan ke nasabah, kita tidak menerawang. Jadi kita bisa tahu benar-benar case-nya seperti apa. Jadi untuk sekarang kita langsung masuk saja di materinya. Yang pertama, di mobile banking itu ada fitur transfer antar BNI. Untuk limit transaksinya adalah 25 juta per transaksi dan per hari. Jika sesama BNI, teman-teman tidak ada biaya untuk transfernya. Dan untuk transfer antar bank, ini jika menggunakan menu online, itu 50 juta per transaksi dan per hari, dengan biayanya 6.500. Kemudian untuk clearing, ini 25 juta per hari dan 25 juta per transaksi dengan biaya 5.000. Tapi untuk saat ini, selama masa pandemi, itu ada kebijakan baru di mana kalau transfer online antar bank sesama BNI maupun ke lain bank itu 200 juta per hari, dengan syarat untuk status mobile bankingnya adalah verified. Dan jika misalnya belum verified, untuk ketentuannya tetap menggunakan ketentuan yang saat ini. Kemudian kita lanjut untuk transaksi selanjutnya. Selain transfer juga ada transaksi pembelian pulsa, di mana untuk pembelian pulsa untuk limitasi transaksinya adalah 2 juta per hari dan per transaksi, di mana untuk voucher HP itu untuk bebas biaya, tetapi untuk Telkomsel administrasinya 1.500 per transaksi. Jadi untuk selanjutnya juga ada GoPay dan Gojek. Untuk transaksinya maksimal 1 juta per transaksi dan per hari. Tetapi jika misalnya Gojek dari nasabah itu sudah plus, bisa mencapai 2 juta. Tapi kalau misalnya lebih dari belum plus, itu biasanya jika 2 juta akan gagal. Jadi tetap jika misalnya nasabah akan melakukan top up Gojek, tanya ke kita batas maksimalnya tetap harus dipastikan dulu untuk Gojeknya apakah sudah plus atau belum. Selanjutnya untuk pembayaran tagihan, ada pembayaran tagihan kartu kredit BNI dan bank lain, juga bisa PDAM dan telepon pasca bayar. Untuk kartu kredit BNI tidak ada limitasinya, tergantung dari jumlah tagihan yang dibayarkan oleh nasabah, dan tidak ada biayanya ya teman-teman. Kartu kredit bank lain sejumlah tagihan tergantung nasabah pembayarannya nominal berapa. Untuk biayanya per 7.500 dibebankan pada tagihan bulan selanjutnya pada lembar tagihan kartu kreditnya. Kemudian jika handphone bisa dilihat juga sesuai dengan tagihan yang ada dengan tanpa biaya. Dan untuk air atau PDAM sejumlah dengan tagihan yang ada juga dengan biayanya 2.500. Dan untuk sampai saat ini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung diinstruksi ya, tidak harus ditunggu sampai saya selesai menjelaskan. Oke, kita selanjutnya. Ada juga fitur untuk pembayaran multi finance atau personal loan, di mana untuk limitasinya dari mulai asuransi juga, TV berlangganan, tiket pesawat dan kereta, sampai ke pegadaian itu sesuai jumlah tagihan yang ada teman-teman. Jadi tidak ada batas maksimalnya per hari atau batas minimalnya dengan biayanya. Jika untuk finance, asuransi dan TV berlangganan itu bebas biaya. Dan untuk tiket pesawat itu 5.000 per transaksi. Jadi kalau misalnya dia transaksinya beli tiket pesawatnya 3 kali, maka beban biayanya juga 3 kali, jadi 5.000 kali 3. Dan untuk tiket pesawat atau kereta yang kerjasama itu seperti Garuda, bisa dilihat ini Garuda, Lion Air, Citylink, Sriwijaya, dan AirAsia.
Dan untuk multi finance personal sendiri, kita lanjut ke sini, biasanya lebih banyak Adira Finance, kemudian ICICI Finance dan SMS Finance. Biasanya nasabah akan kesulitan untuk beberapa belakangan ini untuk pembayaran via mobile banking, tapi saat ini sudah normal kembali. Baik, untuk saat ini ada yang ingin ditanyakan untuk fitur dan biayanya? Jika misalnya kalau ada yang tanya dari nasabahnya, kalau misalnya top up biasanya juga kan kalau agent ada kendala-kendala gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada kendala dari pembayaran yang ada beberapa untuk kartu kredit yang sudah tidak bekerja sama dengan Bank BNI. Nanti bisa dicek di e-book, di situ sudah ada keterangannya bank-bank mana yang sudah tidak kerjasama dengan BNI, jadi tidak bisa menggunakan menu pembayaran. Disarankan untuk menggunakan menu transfer online antar bank atau menggunakan menu transfer virtual account. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti jika misalnya setelah ini masih ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung ke saya atau ke teman-teman yang lain. Nanti semua ini bisa dipelajari lebih lanjut ketika kita sudah di layanan, karena mungkin kalau kita belajar hanya dari slide, itu memang akan kesulitan bagi teman-teman yang masih belum punya mobile banking seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi alangkah baiknya kami sarankan teman-teman bisa menggunakan mobile banking di handphonenya masing-masing. Jika masih belum download, bisa di-download via Play Store atau App Store-nya, seperti itu. Jika tidak ada